Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Made Ayu Francisca. Saya dari Institut Pendidikan Nusantara Global dengan home base S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Bidang keilmuan saya yaitu pendidikan dasar. Saya dipercayai untuk mengajar di S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan mengampu beberapa mata kuliah. Yang pertama ada pendidikan IPS, ada landasan pendidikan IPS dan PKN, ada perkembangan peserta didik, keterampilan berbahasa Indonesia, dan asesmen dan evaluasi pembelajaran. Di sini, asesmen dan evaluasi pembelajaran itu menekankan agar mahasiswa dapat mengembangkan indikator penilaian untuk ranah sikap, keterampilan, kognitif, dan afektifnya. Lalu, saya menggunakan di sini yaitu tes tertulis di akhir pembelajaran saya. Lalu, dengan metode yang saya gunakan dalam pengajaran saya di sini yaitu dengan metode kooperatif, penugasan, dan presentasi. Ada pun yang di sini saya akan jelaskan nanti yaitu tentang pengertian kognitif, pengertiannya psikomotorik, dan afektif. Lalu, adapun penilaian yang saya lakukan di sini yaitu ada 3, yaitu saya akan menilai melalui pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Adapun aturan perkuliahan saya di sini yaitu bobot tugasnya harus 30%, bobot UTS-nya harus 20%, bobot UAS 40%, dan presensinya 10%. Toleransi kehadiran itu minimal 80%. Baik, terima kasih. Selamat menyaksikan video mengajar saya mengajar mata kuliah asesmen dan evaluasi pembelajaran dengan bobot SKS 3 dan semester 5. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai hari ini perkuliahan asesmen dalam pembelajaran ya. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mahasiswa PGSD semuanya sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya, ini untuk mahasiswa PGSD semester 5, saya harap tetap semangat walaupun udah di semester 5 tahapannya mau menuju semester 6, saya harap kalian tetap semangat, rajin kuliahnya ya. Baik, hari ini kita melanjutkan perkuliahan kita tentang penilaian asesmen dalam pembelajaran. Jadi yang kemarin, minggu kemarin kita udah membahas tujuannya, fungsinya dan sebagainya. Sekarang Ibu akan membahas ketiga aspek dalam penilaian ya. Jadi ada aspek pengetahuan, terus aspek apa lagi? Kognitif dan kognitif, afektif, dan oke, pintar ya. Jadi ini adalah mata kuliah kita yaitu penilaian asesmen dalam pembelajaran. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang sistem pembelajarannya. Jadi dalam sistem pembelajaran penilaian itu nih ada ini ya, ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan. Nih kurikulumnya, perencanaannya itu kayak RPS yang akan kalian buat, lalu proses pembelajarannya, ada bahan ajar, ada mahasiswa, ada dosen, lalu apa yang harus dikembangkan dari hasil belajar ini, mau jadi apa dia dari hasil belajar ini, mata kuliahnya ya. Lalu Ibu akan menjelaskan tentang ranah kognitif. Nah, jadi ini adalah ranah kognitif berisi tentang perilaku, menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Jadi kalau ranah kognitif itu tentang pemikiran, pemahaman kita ya. Jadi ini adalah ranah kognitif. Lalu di dalam ranah kognitif itu pasti ada yang namanya taksonomi. Sampai berapa taksonomi belum? C berapa? C6, good. Jadi ada C1, C2, C3. Kalian harus tahu itu calon-calon guru. Kalau enggak tahu taksonomi belum, nanti apa mau dibuat soalnya untuk anak muridnya ya. Jadi ada C1 yaitu, nah ini yaitu mengingat, proses kognitif paling rendah. Ini adalah yang paling rendah dayanya. Biasanya kita gunakan soal ini di anak kelas 1, 2, ataupun 3. Ya, ini mengingat, ini sangat rendah. Lalu yaitu
Nah, ini yaitu tentang ya pemahamannya, tentang bagaimana dia memahami soal-soal atau materi yang ya bagus, good. Lalu ada yaitu dia mengaplikasikannya, dia menerapkannya, itu udah masuk C3. Jadi kalau ada soal yang berkaitan dengan ini, menggunakan, menjalankan, melakukan, mempraktekkan, itu sudah masuk dalam tahapan C3. Lalu ada C4. Nah, C4 ini dia sudah menganalisis. Analisis ini kayak soal-soal cerita. Nah, ini dia menganalisis, biasanya banyak kita temukan di semester ya bahasa Indonesia kelas 5, kelas 6 ya. Ini sudah dia tahapannya menganalisis. Kelas 4 juga ya. Lalu nih dia apa nih? Nih, dia menyusun, mengarang, ini masuk C5. Dia sudah mulai pandai mengarang, itu sudah C5. Ya. Lalu ada C6. Yaitu dia dapat mengkritik, memisahkan, memprediksi, memperjelas, menugaskan. Itu sudah di ranah yang tingkatannya sudah tinggi, yaitu C6. Ini yang cowok-cowok di belakang nih mendengarkan kan nih yang saya jelaskan ya? Bagus. Lalu selanjutnya ada ranah afektif. Jadi ranah afektif itu yaitu sikapnya ya, jadi sikapnya yang dinilai. Sikapnya itu seperti apa yang dinilai di sini? Jujur enggak dia, peduli enggak dia, bertanggung jawab enggak, gitu ya. Jadi nanti ketika kalian menjadi guru SD, yang kalian nilai ranah afektif itu adalah sikapnya dari siswa kalian. Jadi dia masuk di jujur enggak dia setiap harinya, peduli enggak dia sama teman-temannya, lalu tanggung jawab dan sebagainya ya. Lalu ada yang namanya ranah psikomotorik. Nah, ranah ini dia berkaitan dengan perilakunya, etikanya dan sebagainya. Sebenarnya dia hampir sama, yaitu diperlukan dengan percobaan penemuan. Jadi dia ini psikomotorik ini dia yang melakukan percobaan. Jadi bergerak psikomotoriknya dia yang melakukan. Siswa kalian yang kalian suruh melakukan, misalnya memperagakan apa, kayak misalnya menunjukkan hidung yang mana ya, kayak gitu. Terus mata yang mana, jadinya dia yang bergerak. Jadinya di sini adalah dia yang melakukan, berkaitan dengan percobaan, dia yang melakukan percobaan, memperagakan, dia yang mencobakan, dan dia yang membuktikan sendiri. Oh, mata itu seperti ini, hidung seperti ini. Ya, jadinya dia melakukannya sendiri ya. Oke. Lalu penilaian belajar. Nah, kalau penilaian dalam pembelajaran itu kan sudah saya sebutkan tadi ada 3 ya. Lalu kalau penilaian kemampuan kognitif itu seperti apa sih Bu? Nah, jadi kognitif itu penilaiannya yaitu tes tertulis. Jadi di akhir bisa di akhir pembelajaran itu bisa tes tertulis, kuis atau tanya jawab ya. Jadinya itu. Lalu apa sih Bu perbedaannya tesnya? Misalnya seperti ini. Jadi kalau tes itu dia mencari informasi untuk pengetahuannya, diukurnya dengan apa? Misalnya dengan tes tulis, lalu penilaiannya itu apa? Hasilnya berapa dari penilaian yang dia sudah lakukan gitu. Dari tes itu ya yang dia capai itu berapa gitu kan nilainya. Seperti kalau di rumah sakit ketika orang dokter ada pasiennya dia tes jantung, dia akan mengetahui gimana normal ndaknya, tekanan darahnya dan sebagainya itu dari mana. Dia melakukan pengukuran dengan tensi. Normal enggak? Kalau dia misalnya cuma 30 atau 50 berarti sudah tidak normal, disegeralah dimasukkan ke ICU gawat darurat kan. Itu pengukuran kalau di kedokteran. Kalau di SD gimana sih Bu? Kalau kita sebagai guru SD ya itu kita memberikan kemampuannya dari tes, yaitu biasanya ujian anak-anak ya. Dia melakukan ujian, kita mengukurnya dengan tesnya itu tertulis. Lalu apa penilaiannya dari hasil dia setelah melakukan tes tertulis itu berapa nilainya? Nah, disitulah kita tahu kemampuan seorang siswa.
Lalu ini interaksi antara rananya ya. Ini yang tadi saya bilang ada C6 sampai C6, ini harus kalian pahamin karena setelah ini kita akan berkelompok untuk memecahkan soal ya. Jadi ada soal yang nanti Ibu akan bagikan. Jadi Ibu nggak perlu menjelaskan terlalu panjang karena udah di pertemuan kemarin kalian pasti sudah paham. Di sini saya mau menekankan pada ranah kognitif karena kalian kelak akan menjadi seorang guru. Jadinya saya ingin menekankan apalagi udah semester 5 mau PPL dan mau akan KKN terjun ke sekolah, kalian harus mengetahui ini ya, adik-adik ya, harus mengetahui C1 sampai C6 agar ketika kalian membuat soal-soal kalian itu adalah soal-soal yang menarik atau soal-soal yang berbau HOTS. Jadi bukan HOTS yang pedas ini, tapi HOTS yang menarik siswanya untuk mengerjakan. Jadi tidak monoton ya. Jadi soal-soalnya tuh harus kalian bisa membuatnya dengan yang sangat-sangat menarik. Ya, semenarik mungkin. Jangan kalian buat soal hanya terpaku pada C1 ini saja, monoton. Ya, apalagi nanti kalian mengajar kelas 5, kelas 6, kalau ini aja yang kalian jelaskan ini sangat monoton sekali gitu ya. Jadi kalau bisa saya harap kalian bisa menerapkan dengan nih C3 atau mulai C4 menganalisis, kan mereka pasti bisa menganalisis cerita ya. Cerita itu dianalisis, lalu merangkai apa, misalnya membuat apa, ya kalau bisa sampai C4, C5 ini juga udah bagus kalau kalian mampu membuat soal seperti itu ya. Oke, baik, udah paham ya sampai di tingkatan kemampuan ranah kognitifnya ini ya. Nanti kalau sudah berkelompok, kalian memecahkan soal-soal yang akan saya berikan. Nih semester 5 ini ada yang nggak hadir nggak? Tadi saya lupa mengabsen ini. Ada yang izin nggak? Semester 5 siapa yang nggak masuk hari ini? Zuliadi. Hah? Zuliadi nggak hadir? Oh ini Jul ya, ini Juliadi. Oh yang satunya? Oh iya, yang Zuliadi. Oke, sebelum Ibu bagi kelompok, kita bernyanyi dulu sebentar saja ya, biar nggak ngantuk saat kelompok nanti. Baik, kita nyanyi Naik-naik ke puncak gunung, lagu andalan saya karena saya suka sekali mendaki gunung, jadi kita menyanyi Naik-naik ke puncak gunung. Oke, ya sama-sama ya, baru kita akan langsung membuat kelompok. Oke, 1, 2, 3. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Semangat! Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Oke, bagus. Ya, jadi guru SD itu harus bisa bernyanyi, apalagi nanti kalau kalian PPL, kalian harus bisa bernyanyi. Jangan membuat siswa kalian monoton ya, membosankan. Jadi nanti begitu kalian masuk, Bu Dewi dia bilang kan, itu aja malas ngantuk bilang siswa kalian kan. Soalnya enggak pernah bernyanyi. Tapi kalau bernyanyi, tersenyum, jadinya senang siswanya ya. Ceria. Jadi guru SD itu harus ceria. Oke, sekarang Ibu bagi kelompok bertiga-tiga. Pecahkan soal ujian kelas 6, anak-anak SD kelas 6. Carikan saya masuk di ranah mana soal ini. Dia masuk di kognitif di C1 kah atau C2? 3 sama 2 nggak apa-apa. Nih udah 3 nih, udah 3. Terus nih ya 2 nggak apa-apa, 2 nggak apa-apa. Ya ada yang 2, ada yang 3 nggak apa-apa. Nih soalnya berdua carikan saya C1 kah dia atau C berapa ya? C1, C2 sampai C6. Dikerjakan, jangan kalian menggosip. Cari dia di sini soalnya, jangan bergosip-gosip. Nah. Udah semua? Oh iya.
Ya. Dilihat itu di papan, C berapa masuk soalnya? C1 kah, C2 kah? Ingat berkelompok bukan sendiri-sendiri, membaca berkelompok. Menentukan. Berarti dia mungkin kalau tema berarti bukan ini yang menganalisis kan tema cerita tersebut adalah kita berarti dianalisis tema ceritanya ini apa. Iya betul. Tulis di situ C berapanya langsung ditulis dia di kertasnya itu dia C berapa. Oke, udah 10 menit. Saya rasa udah semua paham. Ya, kita mulai bahas dari kelompok 1 dulu, kelompok 1. Kelompok 1. Nih kelompok 1. Kelompok 1 dapat soalnya gimana? Udah C berapa? C berapa aja kalian temuin di situ? C1 dengan C berapa? C1. Kebanyakan C1. Jadi ide pokok yang sesuai dengan paragraf kedua adalah kalimat sesuai dengan paragraf pertama, pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf kedua, kalimat tanya yang sesuai. Ini berarti masuk di C. Dia masuk di mana? Dia sudah mampu menganalisis ini, berarti masuk di C4 karena dia disuruh membaca cerita kan? Baca cerita berarti dia udah mampu menganalisis. Berarti ini masuk C4. C4 bagus. Di kelompok 1, kelompok 2 C berapa? 4 sama C1. C1 sama C6. C6 apa itu C6? Dia masuk ke tanggapan. Oh, dia memberikan tanggapan ya. Jadi ini perhatikan kelompok 2 dia mendapatkan C6 yaitu soalnya dia disuruh memberikan tanggapan. Jadi dia disuruh bisa mengkritik, dia bisa berarti dia memberikan tanggapan, bisa menilai. Gimana dia disuruh menilai ya. Jadi ini di kelompok 3 ada dapat C6. Lalu kelompok 3 gimana? Kalau kelompok 2 C6, kelompok 3 ada dapat berapa? C1 sama C berapa tadi, Dek? C1, C4 sama C6. Oh, good. Kalau Sama C6. berapa? C5 sama C6. C5 tuh disuruh apa dia tuh? Merangkai. Merangkai, mana? Kalimat yang tepat. Oh ya. Jadi ini ada lagi nih. Kalau tadi C1, C6, di sana C4, di sini ada C5, yaitu dia disuruh mampu merangkai. Jadi dia disuruh untuk menyusun kalimat kalimat yang acak disusun menjadi lebih sempurna. Jadi kalian udah paham berarti ya C1, C2, C3 sampai C6. Jadi saya harap perhatikan. Jadi adik-adik saya harapkan ketika kalian nanti terjun ke sekolah, nanti ketika kalian PPL ke sekolah, kalian sudah bisa menerapkan asesmen dan pembelajaran ini, yaitu asesmen itu kan penilaian. Kalian sudah mampu membuat penilaian ketika kalian di sekolah. Mampunya dengan apa? Dengan kalian bisa membuat soal yang bagus gitu. Membuat soal-soal yang menarik, yang saya biasa bilang adalah soal-soal HOTS. Itu kalian mampu, jangan terpaku, kebanyakan guru-guru SD sekarang hanya terpaku pada C1. Saya harap ketika kalian menjadi guru SD, apalagi sudah mengajar kelas 4, 5, dan 6, jangan pernah menggunakan C1, C2, C3. Saya menginginkan kalian mampu menerapkan di 4, 5, dan 6. Ya, jadi ubah pola pikir siswa kalian itu, jangan mereka hanya mampu memahami, tapi mereka mampu membedakan, mereka mampu merangkai suatu kata menjadi kalimat yang sempurna, lalu mereka mampu menilai atau disuruh memberikan pendapat mereka, itu C6. Jadi jangan terpaku pada C1, C2, C3, oke? Bagus. Demikian untuk perkuliahan kita di asesmen dalam pembelajaran ini. Saya harap kalian lebih semangat lagi membuat soal-soal yang menarik,
ya. Jadinya setelah pembelajaran ini saya ada tugas, kalian buat tugasnya buat soal. Jadi cukup 5 soal yang kalian buat nanti, tapi saya mau harus C4, C5, C6 yang menarik. Boleh mata pelajaran IPA kah, atau kalian buat mata pelajaran bahasa Indonesia dan sebagainya, karena kalian guru SD itu adalah guru kelas ya, jadi mampu menguasai 5, jadi bahasa Indonesia mampu, matematika dan sebagainya ya. Jadi boleh soal-soal apa aja, bahasa Indonesia boleh, IPA boleh, bebas ya. 5 soal saja tapi yang menarik dan berbau HOTS, jadi soal itu menarik ketika nanti dibaca, terutama saya yang membaca ya. Nggak hadir tuh diberitahu ya temannya bahwa ada tugas dari Bu Made, yaitu untuk membuat soal HOTS. Enggak, ini individu, jadi nggak berkelompok ini ya. Jadi masing-masing kalian 5 soal dikali dengan berapanya kan lumayan soal-soalnya yang menarik. Oke? Ya 5 soal aja, kasih tau temannya yang tidak hadir. Semangat ya mahasiswa semester 5 ini yang mau PPL, harus semangat. Baik, saya tutup. Terima kasih untuk kehadirannya di pagi hari ini. Terima kasih untuk semangatnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.